Polisi berhasil menemukan salah satu orang yang dikabarkan hilang pasca aksi unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu. Tercatat sudah 3 kali Prabowo melakukan perombakan terhadap kabinetnya. Mampukah utak-atik kabinet ini dapat mempercepat akselerasi? Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirtipidum Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Panitera Mahkamah Agung di Gedung DPR RI Rabu 17 September 2025. Akankah perlindungan saksi aparat menjadi solusi menegakkan hukum? Saksikan selengkapnya di program Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Dalam 11 bulan terakhir, Presiden Republik Indonesia sudah 3 kali melakukan reshuffle kabinet merah putih. Pertanyaannya pemirsa, apa yang sedang direncanakan dan juga dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat reshuffle kabinet ini? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama saya Vena Kintan. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri menilai pengadilan ataupun perlindungan terhadap saksi ini perlu diperluas, termasuk bagi anggota kepolisian. Sebab dari penyidik ini menilai adanya kesulitan untuk mengusut kasus yang menyeret petinggi Polri lantaran bawahannya enggan untuk memberikan kesaksian secara jelas. Pertanyaannya kemudian, apakah yang menjadi langkah-langkah ideal yang harus diambil? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh perwakilan pengemudi transportasi online di depan gedung DPR RI membuahkan hasil. Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengemudi transportasi online di depan gedung DPR RI, sejumlah perwakilan peserta aksi melakukan pertemuan secara tertutup dengan anggota DPR. Perwakilan ojek online menyebut dirinya bertemu dengan sejumlah wakil ketua DPR RI hingga pimpinan Komisi 5 dan Komisi 12. Dari hasil pertemuan tersebut, Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksana yang menjadi perwakilan menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membentuk perpres untuk mengakomodir tuntutan pengemudi online. Bapak Haji Prabowo, di mana di dalamnya sudah tidak ada peraturan yang lebih tinggi, sudah peraturan tertinggi yang ada. Pemirsa, puluhan sopir truk tambang menggeruduk pos penjagaan petugas di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Para sopir ini memprotes larangan truk tambang yang kosong melintas sebelum jam operasional. Puluhan sopir truk tambang beramai-ramai mendatangi pos penjagaan di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Para sopir truk memprotes aturan yang melarang truk tambang yang kosong melintas sebelum jam operasi. Sempat terjadi cekcok antara petugas dan sopir truk. Beruntung petugas kepolisian segera datang dan juga melerai. Para sopir truk tambang ini meminta petugas mengizinkan truk yang kosong dari arah Legok menuju Parung Panjang bisa melintas seperti biasa dari jam 1 siang hingga pukul 5 pagi. Padahal di peraturan gubernur, truk tambang yang kosong dan bermuatan dilarang melintas dari pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Setelah diberikan arahan oleh petugas kepolisian dan pihak kecamatan, akhirnya sejumlah sopir membubarkan diri. Jawabannya apa? Tidak ada orang. Pada kemana? Sebuah bus Transjakarta terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan pasir di perempatan RSUD Tarakan, Jalan Caringin, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Kecelakaan ini bermula pemirsa saat bus Transjakarta jurusan Harmoni Kalideres yang tanpa penumpang melaju kencang dari arah Harmoni menuju Tomang.
Sementara di arah berlawanan melintas truk bermuatan pasir yang juga melaju dalam kecepatan tinggi. Kedua kendaraan besar tersebut saling adu banteng hingga kondisi bagian depan keduanya mengalami kerusakan yang cukup parah. Meski tak menimbulkan kepanikan lantaran bus Transjakarta dalam kondisi kosong penumpang, namun kerasnya benturan membuat sopir truk terluka akibat terjepit kabin. Sopir truk mengalami luka ringan di bagian kaki dan kepala, langsung dilarikan ke rumah sakit Tarakan, Jakarta. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyampaikan telah menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dilaporkan hilang pada demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisyam menyatakan tim khusus gabungan Polda Metro Jaya berhasil menemukan orang-orang yang sebelumnya telah dinyatakan hilang. Mereka adalah Bima Permana Putra dan Eko Purnomo. Eko Purnomo ditemukan di Kalimantan Tengah dan kini bekerja sebagai nelayan. Sementara Bima Permana Putra ditemukan di Malang, Jawa Timur. Bima ditemukan saat berdagang mainan di sebuah kelenteng. Saat ini polisi masih terus melakukan pencarian terhadap 2 orang lagi yang masih dicari. Keduanya adalah Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syaputra Dewo. Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, diketahui bahwa pada 1 September 2025, saudara Bima berangkat menuju ke Malang, Jawa Timur. Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor. Dalam perjalanannya, saudara Bima sempat menjual kendaraannya di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang. Setibanya di Malang, saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan Kelenteng Lama. Ya, langsung saja pemirsa kita bergabung bersama dengan rekan kami Iman Fajar yang berada di Polda Metro Jaya. Selamat malam Iman, lalu bagaimana pencarian 2 orang yang masih dinyatakan hilang? Ya, selamat malam pemirsa, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana konferensi pers dari Polda Metro Jaya mengenai kasus penemuan orang hilang pasca unjuk rasa yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus lalu, di mana tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana 2 orang dari 4 orang yang dikabarkan hilang ini telah ditemukan oleh Polda Metro Jaya atas nama Eko Purnomo dan juga Bima Permana Putra. Dan tadi dalam konferensi pers tersebut juga baik Bima maupun Eko juga hadir dalam konferensi pers ini, dan memang hingga saat ini 2 korban hilang lainnya yakni Muhammad Farhan Hamid dan juga Reno Syaputra Dewo ini masih terus dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian. Dan bicara mengenai penemuan dari Bima Permana Putra dan juga Eko Purnomo ini pemirsa, seperti yang kita tahu juga bagaimana tadi Bima ditemukan di daerah Malang, sementara untuk Eko Purnomo ini ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Dan tadi keduanya juga sempat menyampaikan kata-kata kepada media bahwa memang meminta maaf kepada orang tuanya karena hilang kontak. Dan juga mereka berdua ini mengaku memang berada di kawasan Kuitang pada akhir Agustus lalu, di mana kita tahu bagaimana saat itu unjuk rasa tengah terjadi. Namun keduanya mengaku tidak mengikuti unjuk rasa pada saat itu atau hanya menonton saja. Sehingga tadi juga dari Bima maupun Eko juga berterima kasih juga kepada pihak kepolisian yang telah menemukan dirinya dan juga memohon maaf kepada orang tua karena memang
sempat hilang kontak ya. Sementara untuk kedua orang lainnya yakni Muhammad Farhan Hamid dan juga Reno Syahputra Dewo, ini tadi Polda Metro Jaya juga telah menyampaikan bahwa keduanya ini keluarganya sudah dihubungi oleh pihak Polda Metro Jaya dan polisi juga masih terus mencari keberadaan dari dua orang hilang tersebut. Dan apabila pemirsa TV One memiliki informasi mengenai kedua orang tersebut ataupun juga ada posko aduan orang hilang lainnya, ini bisa menghubungi hotline posko pengaduan orang hilang di 0812 8559 9191 ataupun juga polsek terdekat. Sementara itu laporan kami. Masih melakukan pencarian terhadap dua orang hilang saat demonstrasi pada Agustus 2025 lalu. Terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Ratusan warga Pakenjeng, Garut, Jawa Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan setelah diadakan syukuran akikoh. Mereka yang dilarikan ke puskesmas terdekat ini berasal dari 3 desa, yaitu Desa Wangun Jaya, Desa Depok, dan Desa Pasir Lanagu, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Enggak, alhamdulillah sudah dipulangkan Pak bagian. Ratusan warga Pakenjeng, Garut, Jawa Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi makanan usai syukuran akikoh. Mereka yang dilarikan ke puskesmas terdekat ini berasal dari 3 desa, yaitu Desa Wangun Jaya, Desa Depok, dan Desa Pasir Lanagu, Kecamatan Pakenjeng, Garut, Jawa Barat. Dari data yang dihimpun Dinas Kesehatan, jumlah pasien yang mengeluh gejala keracunan mencapai 256 orang. Tidak hanya warga dewasa dan orang tua, sejumlah anak di bawah umur mengeluhkan gejala keracunan. Polisi melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dalam kasus tambang batu padas ilegal yang menewaskan 3 pekerja di Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 5 September lalu. Penahanan ini dilakukan karena tambang tersebut tidak memiliki izin dan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketiga pelaku yang ditangkap salah satunya adalah SM, pemilik tambang, beserta 2 orang lainnya yang bertugas sebagai operator ekskavator dan mandor tambang. Polisi menyebut bahwa tambang ilegal yang mengakibatkan kematian 3 orang pekerjanya sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun dan mempunyai 10 pekerja. Saat ini lokasi kejadian telah ditutup oleh petugas kepolisian. Balai Taman Nasional Teso Nilo mengungkapkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait penyebab kematian anak gajah Kalista Lestari atau Tari. Anak gajah ini mati akibat terserang Elephant Endotheliotrophic Herpes Viruses atau EEHV. Penyakit ini merupakan jenis virus herpes yang menyerang organ hati gajah, terutama anak gajah. Meski dikenal mematikan karena perkembangannya sangat cepat dan sulit ditangani, namun virus ini hanya menular antar gajah dan tidak akan menular terhadap manusia. Sebelumnya, gajah Tari ditemukan tak bernyawa di area Camp Elephant Flying Squad SPTN wilayah 1 Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan, Riau. Gajah betina berumur 2 tahun 10 hari ini terlihat sehat sebelumnya dengan nafsu makan normal dan tanpa gejala sakit. Untuk mengantisipasi penularan terhadap gajah di Flying Squad Teso Nilo, petugas melakukan pemeriksaan rutin, pembersihan lokasi, dan pemberian vitamin. Akan segera dilakukan pembedahan. Cuma kondisi sekarang memang agak...
Diduga akibat korsleting listrik, pemirsa, sebuah bangunan bertingkat 3 lantai habis dilalap si jago merah di kawasan KP Cigentur, Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seperti inilah rekaman video amatir yang diambil oleh warga detik-detik kebakaran terjadi. Kobaran api terlihat membakar bangunan berlantai 3 ini. Kencangnya angin di lokasi kejadian membuat api dengan cepat membakar isi dan bangunan tersebut. Mendapat laporan dari seorang warga, para petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Mako Soreang, Kabupaten Bandung ini langsung menerjunkan 2 unit armada pancar pemadam dan 1 unit rescue dengan jumlah 15 personil. Selama 45 menit proses pemadam, para petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Peristiwa tersebut diduga karena korsleting listrik di bagian gudang arsip penyimpanan. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun untuk kerugian dengan keseluruhan aset mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ada yang menarik dalam prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang digelar di Gedung Kemenpora, Jakarta, Kamis pagi. Tak hanya dihadiri oleh Erick Thohir dan Dito Aryo Tejo, namun sejumlah mantan Menpora dari era Orde Baru, Reformasi dan kini turut hadir. Dito Aryo Tejo resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Erick Thohir. Prosesi serah terima jabatan digelar Kamis pagi di Gedung Kemenpora, Jakarta. Menariknya dalam prosesi tersebut hadir sejumlah mantan Menpora dari era Orde Baru hingga kini seperti Hayono Isman, Agung Laksono, Andi Malarangeng, Zainuddin Amali hingga Roy Suryo. Dalam sambutan perpisahan, Dito Aryo Tejo mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih pada seluruh jajaran kementerian. Sementara Erick Thohir berkomitmen untuk merangkul semua golongan untuk membuat Kemenpora lebih baik lagi. Ada beberapa event yang jangka pendek yang harus benar-benar dipersiapkan, seperti SEA Games, lalu kejuaraan dunia senam, dan MotoGP. Nah, itu yang kita akan lihat. Kepemudaan tadi Pak Dito juga membisikkan kepada saya bahwa peran kita di sini koordinatif. Sepakat dengan pidato saya tadi dan instruksi dari Bapak Presiden bagaimana kita dalam menggulirkan program itu harus efisien dan efektif. Artinya ya kita akan coba bersinergi dengan banyak kementerian seperti Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Tinggi dan lain-lain. Dan ini yang saya rasa saya baru bisa jawab sampai saat ini seperti itu, Pak. Erick Thohir dilantik menjadi Menpora oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu kemarin bersama 10 pejabat baru lainnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anggota DPR RI asal fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani mengusulkan undang-undang anti-flexing agar para pejabat publik tidak pamer gaya hidup mewah dan memiliki empati kepada rakyat. Undang-undang itu dinilai menjadi solusi agar rakyat tidak sakit hati melihat hidup mewah pejabat yang diunggah di media sosial. Namun sebagian kalangan mempertanyakan urgensi undang-undang anti-flexing. Apalagi ide itu bergulir di tengah pekerjaan rumah pembahasan undang-undang strategis yang menumpuk di Senayan. Ide membentuk undang-undang anti-flexing bagi pejabat publik mengemuka di tengah budaya pamer kekayaan yang semakin populer. Gagasan ini muncul setelah unjuk rasa berujung prahara akhir Agustus lalu. Undang-undang anti pamer ini pun dinilai menjadi solusi agar rakyat tidak sakit hati melihat hidup mewah pejabat yang diunggah di media sosial. Dengan tidak memamerkan kekayaan, diharapkan tak muncul kecemburuan antara rakyat dan pejabat.
undang-undang ini menurut hemat saya bukan persoalan mengurusi gaya, tapi dia adalah upaya untuk mengelola resiko ketertiban umum. Kenapa? Karena sudah terbukti bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di banyak negara lainnya flexing pejabat atau elit di ruang digital ditambah kebijakan atau pernyataan yang tidak peka, ini bukan lagi soal citra personal. Ia bisa berubah menjadi resiko ketertiban umum, yaitu memancing kecemburuan massal. Gagasan agar parlemen menelurkan aturan pejabat publik dilarang flexing muncul dari anggota fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Dhani. Menurut Dhani, usulan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pejabat menjaga tingkah laku dan memiliki empati kepada rakyat. Arahannya banyak, cuman tadi satu yang paling penting tadi, jadi Bapak Prabowo menyarankan supaya anggota DPR Gerindra itu tidak boleh flexing. Ya saya juga iya aja, saya nggak pernah flexing kan ya. Dan akhirnya saya tadi mengusulkan kepada pimpinan Bang Dasko bahwa harus ada undang-undang anti flexing seperti di China. Dan Bang Dasko setuju, mudah-mudahan Komisi 1 nanti akan menggulirkan undang-undang anti flexing sehingga orang Indonesia tidak ada yang flexing lagi. Ihwal aparatur sipil negara dilarang pamer harta. Sebenarnya sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. Dalam klausul itu, abdi negara dilarang memperlihatkan kemewahan dan sikap hidup yang berlebihan, serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Lalu, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, yang salah satunya mengatur pola hidup sederhana. Meski sudah ada aturan main, tapi sayangnya tak ada sanksi tegas sehingga terkesan hanya sebatas himbauan. Yang mengusulkan sah-sah aja mengusulkan, tapi kita perlu lihat urgensinya tentang anti flexing ini. Flexing kan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita tidak memposting, mengobral tentang kekayaan ya secara berlebihan, kan itu. Jadi kalau menurut saya, karena kalau saya berbicara selaku DPR ya, anggota DPR, mungkin kita atur dalam setiap lembaga itu sebatas kode etik lah, kode etik, dan itu sudah ada diatur tentang bagaimana tingkah laku harus sopan santun. Sebenarnya ini soal kesadaran ya, ini soal kesadaran pejabat atau siapapun yang menduduki posisi di pemerintahan, di legislatif, eksekutif, yudikatif, soal kesadaran, kesadaran dari pejabat itu tersebut. Kita tidak bisa misalnya kita orang harus seperti ini, orang seperti ini. Itu kan urusan pribadi orang yang tidak bisa kita atur. Jadi kesadaran masyarakatnya itu bagaimana, kesadaran pejabatnya itu bagaimana. Makanya di Indonesia itu ada pemilihan umum. Tujuan pemilihan umum kan masyarakat kasih tahu. Lantas, perlukah larangan flexing diatur secara khusus dalam undang-undang? Itu tidak perlu sampai ke tingkat undang-undang ya. Itu cukup ditegaskan di dalam kode etik orang yang ada di lembaga itu. Kalau dalam hal ini anggota DPR RI, ya tentu kode etik DPR RI yang nanti pelaksananya, unit pelaksananya adalah Dewan Etik atau Majelis Etik. Nah, tidak perlu sampai ke tingkat undang-undang. Kalau sampai ke tingkat undang-undang itu ya terlalu banyak yang mesti diatur, padahal ini masalahnya nggak begitu rumit sekali. Itu sudah biasa. Ini apalagi dewan ya, anggota dewan sudah pasti memiliki kode etik. Masalahnya sekarang ini adalah bagaimana itu ditegakkan. Ya, bukan kemudian diformalkan lagi, diformalkan lagi jadi undang-undang, bukan seperti itu.
Larangan bagi pejabat publik memamerkan harta memang seolah belum menukik kepada akar permasalahannya. Hal yang lebih krusial adalah bagaimana pemerintah menetapkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Nah, masalah kan ada yang mengatakan masalah utamanya bukan soal pamernya, tapi korupsinya. Betul bahwa ketika kita bicara flexing, maka yang harus diperbaiki adalah akar utamanya, yaitu pengawasan harta dan integritas. Namun paparan visual kemewahan pejabat di ruang digital itu mempercepat kemarahan yang memperburuk resiko keamanan sosial. Sehingga pencegahan simbolik akan berjalan beriringan dengan reformasi dasar, yaitu mengatasi korupsi dan ketimpangannya. Kalau masing-masing lembaga membangun kelembagaan dengan bagus, ya, apakah itu ormas, apakah itu partai politik, sampai ke tingkat negara, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, MPR, dan seterusnya, saya yakin keadaan politik akan lebih nyaman, produktif, dan minim dari protes-protes publik, ya, dan juga tentu minim dari aksi-aksi yang destruktif. Urgensi undang-undang anti-flexing bagi pejabat memang memicu pertanyaan di tengah pekerjaan rumah pembahasan undang-undang strategis yang menumpuk di Senayan. Sebagian ide memang menarik perhatian. Namun tanpa perlu undang-undang, sudah seharusnya sebagai pelayan atau wakil rakyat, pejabat publik menunjukkan keteladanan dengan tidak membuat sekat sosial. Selama 11 bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto ini telah mereshuffle kabinetnya sebanyak 3 kali, pemirsa. Apa yang sebetulnya dipersiapkan dan direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat reshuffle beruntun ini? Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan jajaran Kabinet Merah Putih. Tercatat sudah 3 kali Prabowo melakukan perombakan terhadap kabinetnya. Sebagaimana diketahui, Prabowo melakukan reshuffle pertama di tanggal 19 bulan Februari 2025. Presiden mengganti Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek, Satrio Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Reshuffle kedua dilakukan Prabowo pada tanggal 8 September 2025. Kali ini ada 5 menteri yang digantikan. Kemudian selang 9 hari pada tanggal 17 September 2025, Presiden mengganti 1 menteri, 2 wakil menteri, dan 2 kepala badan. Perombakan reshuffle jilid 3 ini dilakukan Presiden tidak hanya mengganti menteri, ada juga yang dipindah fungsikan ke menteri bidang lainnya. Apa rencana Presiden setelah reshuffle ini? Semakin kuatkah formasi pemerintah di bawah Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih? Apa yang sebenarnya tengah dipersiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto lewat reshuffle beruntun ini? Kami akan membahasnya, pemirsa, malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Ini kebetulan ketiga narasumber saya sudah hadir di studio TV One. Di sebelah kanan saya ini juga sudah hadir, ada politikus dari Partai Gerindra, ada Pak Sugiat Santoso. Selamat malam, Pak Sugiat. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Oke. Di sebelah Pak Sugiat ini juga sudah kami hadirkan, pemirsa, dosen ilmu politik dari Universitas Indonesia, ada Pak Cecep Hidayat. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak Vena. Selamat malam, pemirsa. Oke. Selain itu juga kami turut menghadirkan pengamat komunikasi politik dari BRIN, ada Profesor Dr. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Vena. Oke. Pertama saya ingin menuju ke
Gerindra ya. Yes, ya. Ke Pak Sugiat terlebih dahulu. Pak Sugiat, ini kalau kita lihat hostnya malam hari ini bintang tamunya ya. Oke, Pak Sugiat, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 11 bulan pemerintahannya sudah dilakukan sebanyak 3 kali. Apa yang sebetulnya ingin ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan lewat langkah cepat ini? Ya, reshuffle itu kan kalau dalam sistem pemerintahan kita yang menganut sistem presidensial itu sesuatu yang biasa, Mbak. Kalau ibarat pertandingan bola yang 2 kali 45 menit saja ada pergantian pemain. Apalagi dalam konteks mengelola sistem pemerintahan yang itu dinamika dan problematikanya itu sangat banyak. Saya pikir sama seperti pergantian pemain di pertandingan sepak bola, pasti niatnya Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang memiliki hak prerogatif dan otoritas penuh melakukan reshuffle, pasti target utamanya dari sekian banyak pertimbangannya. Ada pertimbangan stabilitas politik, ada pertimbangan konfigurasi misalnya partai politik, tapi yang paling dominan dari reshuffle yang dilakukan oleh seorang presiden pasti dominasinya adalah bagaimana kinerja kabinetnya itu bisa lebih baik ketimbang sebelumnya. Bagaimana eksekusi kebijakan atau program-program pembangunan itu bisa terlaksana ketimbang yang sebelumnya. Ya intinya Bapak Prabowo Subianto ya pasti ingin melahirkan kabinet yang itu bisa memenangkan pertandingan dari setiap kebijakan dia terkait dengan hajat hidup rakyat. Oke, tapi yang jadi pertanyaan begini, untuk reshuffle kedua dan juga reshuffle ketiga, ini jangka waktunya, perbedaan waktunya ini cukup singkat. Kenapa tidak sekaligus dilakukan reshuffle di momen tanggal 17 kemarin dan reshuffle kedua ini rasanya bisa menunggu begitu untuk reshuffle ketiga? Ya itulah yang menunjukkan bahwa reshuffle itu prerogatif penuh dari presiden. Kapan waktunya, apakah selisihnya cuma seminggu dan siapa yang direshuffle dan bagaimana mekanisme reshuffle-nya, itu menjadi otoritas Bapak Presiden. Tapi saya pikir bukan dalam konteks itu ya. Kalau dari selama 11 bulan ini ada beberapa ya hal yang sangat fundamental dari apa yang dilakukan Pak Prabowo terkait dengan reshuffle. Misalnya terkait dengan reshuffle Menteri Keuangan. Saya pikir itu akan memberikan perubahan yang sangat fundamental bagaimana arah ekonomi kita di masa yang akan datang dengan menteri yang baru ketimbang misalnya dengan menteri yang lama. Pendekatannya pasti berbeda. Begitu juga misalnya dengan pergantian Menko Polhukam. Pasti niatnya bagaimana stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa terjaga, tidak lagi terulang dengan peristiwa-peristiwa yang kemarin yang hampir membuat kita terpecah belah dan kerusuhan di mana-mana. Saya pikir itu hal yang sangat krusial yang harus kita sikapi secara bersama. Oke, Pak Cecep, secara politik apa yang Anda tangkap? Oke, jadi reshuffle ketiga ya dalam waktu 11 bulan ini itu saya bisa menyimpulkan dengan 3 hal ya. Pertama ada koalisi, ada perubahan koalisi, kemudian ada perubahan internalisasi dan dan yang ketiga itu adalah respon terhadap publik. Pertama dalam terkait koalisi ya, bagaimana kemudian dalam sistem presidensial tentu yang dilakukan Presiden Prabowo ini kan dia terbentuk dari koalisi banyak partai sehingga kemudian ketika melakukan reshuffle dia harus melakukan rebalancing ya, bagaimana dia berusaha menyeimbangkan partai-partai pendukungnya. Dan ketika kita lihat dengan komposisi yang berubah ya, itu sebenarnya ada proses konsolidasi ya yang kebetulan lebih yang masuk adalah lebih banyak dari partai pendukung presiden, itu yang pertama. Kemudian masalah institusional dan adaptif terhadap kebijakan. Tentu Presiden Prabowo sepanjang 10 bulan kemarin sampai nanti 2 bulan ke depan ini butuh ya merespon segala hal. Ada dinamika di luar, baik itu masalah politik, baik masalah ekonomi, moneter dan seterusnya. Sehingga kemudian dirinya berusaha beradaptasi dengan kebijakan. Kita lihat bagaimana ketika Menkyu baru menggantikan Menkyu sebelumnya itu ada perubahan kebijakan misalnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita bicara mengenai legitimasi dan respon terhadap keseluruhan ya. Bagaimana kemudian ketika Prabowo ingin bertahan, tentu dia kan ingin loyalitas ya. Bagaimana kemudian ketika dirinya ingin melahirkan kebijakan-kebijakan ke depannya butuh dukungan. Dan itu bisa diperoleh jika ya anggota kabinetnya semakin solid. Jadi pergantian yang kemarin yang terakhir ini kan ada 2 menteri, 3 wamen, 3 kepala, 2 wakil kepala dan 1 penasihat ahli ya. Jadi bagaimana komposisi itu semua tentu bertujuan untuk mendukung ya stabilitas ke depan, mendukung konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo gitu ke depannya. Oke, kalau dari kacamata
komunikasi politik, Prof, strategi apa yang nampaknya ini tengah ditampilkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Iya, kita tahu bahwa peristiwa demo, demo yang tanggal 25 sampai 28 Agustus itu, salah satu tuntutan itu kan ada dua hal ya, garis besar menurut saya. Pertama, kekecewaan terhadap komunikasi publik yang dilakukan oleh para pembantu Pak Prabowo ini. Termasuk lakunya juga, etikanya, sehingga menimbulkan kemarahan, kejengkelan terhadap para pejabat-pejabat publik itu. Terus yang kedua, akibat komunikasi publik yang jelek itu, kemudian publik menuntut lebih jauh agar ada perombakan kabinet. Nah, nampaknya Pak Prabowo reshuffle jilid 2 dan jilid 3 ini bagian dari respon komunikasi yang dituntut oleh masyarakat agar melakukan perombakan. Meskipun menurut saya pribadi gitu reshuffle ini masih belum tuntas, masih setengah hati. Meskipun ya karena sebagian tuntutan-tuntutan publik itu kan terhadap menteri-menteri dan pejabat itu kan belum semuanya di reshuffle. Ya hanya 2 menteri aja sebenarnya, karena 3 menteri lah, Menteri Ekonomi, Menko Polkam dan Menteri Koperasi itu kan. Tetapi kan ada beberapa menteri dan pejabat juga yang agar dilakukan reshuffle juga. Nah, sebenarnya tuntutan publik itu karena sayang terhadap Pak Prabowo gitu, agar bagaimana mesin kabinet ini berjalan dengan cepat. Tetapi saya lihat di balik reshuffle itu, tadi saya mungkin menambahkan dari Pak Cecep, terjadi juga konsolidasi kekuasaan pada diri Pak Prabowo. Paling tidak 2 hal lah konsolidasi kekuasaan itu dalam reshuffle kabinet jilid 2 dan jilid 3 ini. Pertama adalah bahwa kader-kader Gerindra dan lingkaran elit sekitar Pak Prabowo itu naik menduduki posisi strategis menjadi menteri. Tentu ya mungkin dibalik itu agar membangun loyalitas. Tapi yang kedua adalah konsolidasi kekuasaan, bahwa untuk menunjukkan Pak Prabowo ini orang yang sekarang tidak lagi dibayang-bayangi oleh orang lain gitu. Menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Lili dan juga Pak Cecep tentunya. Salah satunya adalah konsolidasi kekuasaan, kemudian juga tuntutan yang belum tuntas. Silakan direspon. Ya, kalau terkait dengan konsolidasi politik atau konsolidasi kekuasaan, saya pikir Pak Prabowo selama hampir 1 tahun ini itu tidak ada kendala apapun. Bahwa hampir semua partai politik di parlemen, bahkan even PDIP sekalipun, walaupun mereka tidak masuk dalam sistem pemerintahan, dengan sangat lugas jelas Bu Megawati sebagai pimpinan PDIP mengatakan bahwa PDIP akan mendukung segala kebijakan Bapak Prabowo Subianto dalam konteks terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan itu terlihat misalnya kemarin ketika pasca kerusuhan ya, Prof, ya, misalnya bagaimana Pak Prabowo mengkonsolidasikan bukan hanya pimpinan partai politik. Kalau pimpinan partai politik kemarin terlihat jelas bahwa Bu Mega hadir, ketua-ketua partai politik yang ada di parlemen hadir, juga konsolidasi di civil society, bagaimana pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan juga hadir ketika Pak Prabowo berusaha untuk melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah sistematis untuk memedam kerusuhan kan. Saya pikir tidak ada kendala apapun dalam konteks konsolidasi kekuasaan atau konsolidasi politik. Tapi saya menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Lili tadi, bahwa memang ada respon publik, respon rakyat terkait dengan bagaimana evaluasi kinerja pemerintahan, khususnya kabinet selama hampir setahun ini. Bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana, ya banyak sekali lah kan. Dan apalagi Pak Prabowo itu punya ambisi yang sangat besar, program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat itu cepat tereksekusi. Makanya kemarin ada pergantian Menteri Koperasi, bagaimana koperasi Desa Merah Putih itu bisa tereksekusi dan itu bisa bagian dari mengangkat pertumbuhan ekonomi akar rumput kan. Begitu juga misalnya Menteri Keuangan yang menjadi sangat fundamental dari reshuffle yang
kemarin tuh. Bagaimana arah pembangunan ekonomi kita itu satu napas, satu frekuensi, satu ideologi dengan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Prabowo Subianto selama ini. Saya pikir itu. Menarik ya kalau kita lihat utak-atik menteri ini seperti cari komposisi ideal ataupun mencari akselerasi. Benarkah demikian? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya pertama mau ke Prof. Lili terlebih dahulu. Prof. Lili, kalau kita lihat utak-atik menteri ini seakan-akan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mencari komposisi yang ideal, mencari akselerasi. Bagaimana Anda membacanya? Nampaknya seperti itu memang pergantian ini kan merespon juga kritik publik bahwa para pembantunya itu lelet, lamban sekali melakukan akselerasi, sehingga beberapa program kedodoran dan tidak terlihat, sehingga kemudian reshuffle ini bagian agar bagaimana akselerasi program-program Pak Prabowo itu langsung dieksekusi. Nah, kita berharap seperti itu sebenarnya, bahwa reshuffle ini dalam rangka untuk memperbaiki tata pemerintahan yang selama ini dianggap kurang optimal. Tetapi kemudian muncul juga, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, dilihat dari wajah-wajah yang menduduki menteri ini, gitu. Jangan-jangan ini sekedar pergantian wajah aja, bukan dalam konteks untuk akselerasi program-program Pak Prabowo. Nah, kita tidak harapan seperti itu. Oleh karena itu, saya kira dua lembaga yang berperan nanti adalah KSP dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan itu. Bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat publik bahwa menteri-menteri ini bekerja secara baik dan mengkomunikasikan juga secara baik. Nah, biasanya kan dulu Kementerian itu KSP itu keperan kan mengindos itu. Kementerian-kementerian ketika dia nggak jalan, dia didorong, diendos supaya dia cepat jalannya. Nggak tahu sekarang perannya KSP ini. Yang saya tahu Pak Kodari hanya mengkomunikasikannya. Padahal mengkomunikasikan cukup ada di Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, bukan tugas KSP. Ada juru bicara. Nah, mungkin peran KSP itu mengindos. Terus yang terakhir saya kira yang penting bahwa seperti dikatakan Pak Sugiat tadi, bukan suatu yang haram reshuffle itu. Jadi ketika memang menteri-menteri yang baru dilantik ini diberikan tenggang waktu 6 bulan, tidak ada kerjanya, tidak lakukan akselerasi pembangunan, maka perlu juga diganti. Karena takut utak-atik ini tadi utak-atik itu hanya satu gitu loh, konsolidasi kekuasaan. Padahal yang dituntut publik bukan konsolidasi kekuasaan, tapi bagaimana program-program Pak Prabowo itu cepat dieksekusi oleh para menterinya. Karena beberapa menteri, ya saya nggak enak mau menyebutkan itu, nyaris tak terdengar itu suaranya. Hasilnya gitu loh. Oleh karena itu sebenarnya tuntutan publik lebih luas lagi sebenarnya, Mbak. Agar sebenarnya kabinet yang gemuk itu dirampingkan lah gitu, supaya lebih efisien, lebih efektif. Kalau Pak Cecep? Ya, kalau saya melihatnya gini, ketika topiknya kebut akselerasi, memang basisnya adalah ketika lagi itu kabinet dibentuk di awal ya. Ketika kabinetnya efektif dan efisien, apalagi dalam sistem presidensial, sebenarnya itu lebih mudah komunikasinya, lebih mudah koordinasinya, lebih mudah mengejar akselerasi. Tapi ketika gemuknya tadi ya, sudah gemuk di awal, sehingga setahun ini tertatih-tatih, dibentuk badan-badan baru lagi, dibentuk peningkatan dari kantor jadi badan. Tapi sebenarnya ada lembaga lain sebenarnya yang bisa menggunakan, ditambahkan fungsinya. Jadi daripada ditambahkan fungsinya, dibentuk badan baru atau lembaga baru. Nah, dengan kondisi demikian, ada 3 hal yang saya lihat ya jadinya. Pertama adalah tadi, partai yang mendominasi dan konsolidasi kekuasaan. Ya, bagaimana tentu saja ya, kita tidak dapat dinafikan ya, inner cycle, lingkaran dalam itu orang-orang terdekat dari
presiden yang sudah mendampinginya belasan tahun sebelumnya. Dan itu posisi strategis. Yang pertama itu. Yang kedua ada sirkulasi elit. Maksudnya apa? Tentu ya elit yang sebelumnya pernah ikut dengan presiden sebelumnya, pada masa awal presiden ke-8 dia masuk, tapi kan sudah mulai bergeser. Jadi hanya perubahan elit ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam konteks patron klien tentu ya presiden mencari orang-orang yang loyal. Harapannya memang orang yang loyal ini kan itu bisa membantu presiden dalam akselerasi kebijakan program. Apalagi tahun depan quick response ya, yang 8 program cepat ini harus diimplementasikan. Ini banyak hal yang menjadi tantangan buat kabinet merah putih ini sebenarnya. Oke, Pak Sugiat silakan direspon. Iya. Sebetulnya kalau kita lihat bagaimana peta globalnya lebih dulu lah, peta besarnya, bagaimana pemerintahan Pak Prabowo itu kan akan sangat terkait apa yang menjadi basis ideologi Pak Prabowo ketika melahirkan kebijakan-kebijakan atau program-program. Kalau kita lihat secara bersama dan secara jujur bahwa memang kan kemarin juga di awal-awal ada masukan dari para pakar, dari civil society bahwa untuk mensukseskan program Pak Prabowo itu dibutuhkan kabinet yang satu ideologi, satu frekuensi, satu napas dengan Pak Prabowo. Misalnya dalam konteks ekonomi, Pak Prabowo itu pendekatan ekonominya adalah pendekatan yang lebih ke sosialistik. Ya. Bagaimana ekonomi akar rumput itu tumbuh. Makanya program-programnya itu program-program yang melakukan pendekatan pertumbuhan ekonomi akar rumput. Itu MBG itu pertumbuhan ekonomi akar rumput, bukan hanya sekedar memberi makan bergizi anak-anak, tapi di situ nanti akan ada sirkulasi ekonomi rakyat. Begitu juga misalnya dengan Koperasi Desa Merah Putih, begitu juga dengan sekolah rakyat. Sementara kalau Menteri Ekonominya atau kabinet yang bertugas di pembangunan ekonominya tidak satu frekuensi, tidak satu ideologi, ya nggak nyambung kan. Makanya mungkin terjadi reshuffle. Dan kita lihat Menteri Keuangan yang baru ini berusaha pendekatannya saya pikir punya prospek yang sangat positif lah untuk katakanlah sesuai dengan satu frekuensi Pak Prabowo. Begitu juga misalnya Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa, dan itu bukan hanya mengatakan tapi dipraktekkan bahwa stabilitas politik, stabilitas keamanan, persatuan nasional itu menjadi modal dasar dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, beliau tidak ingin lagi intrik-intrik politik, persoalan-persoalan internal demokrasi yang tidak tuntas itu bisa menghambat. Makanya diperlukan Menko yang bisa mengkoordinir kementerian dan lembaga yang terkait dengan kementerian koordinasi politik dan keamanan seperti TNI Polri, Menteri Pertahanan, Kejaksaan, BIN dan segala macam, itu memastikan bahwa tidak ada lagi peristiwa seperti kemarin. Saya pikir reshuffle ini arahnya ke situ. Dan apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo terkait dengan menteri-menteri yang baru ini, saya pikir pendekatannya itu. Oke. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Cecep dan juga Prof. Romli mengenai kabinet yang terlalu gemuk begitu, bukannya untuk harusnya membangun badan lagi, tapi kemudian kabinetnya ini dirampingkan begitu? Ya kalau itu kan pendekatannya manajemen organisasi atau manajemen institusi ya. Kalau saya pikir Indonesia yang begitu besar dari segi geografis, dari segi problematika dan dinamikanya, saya pikir ya apa yang dibuat oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan penyusunan kabinetnya, saya pikir untuk menjawab itu. Kalau kabinet ramping tapi tidak bisa menjawab dinamika dan problematika kebangsaan yang ada, saya pikir enggak juga. Tapi itu kan sekali lagi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan dan program-programnya. Dibutuhkan ada beberapa penambahan lembaga atau kementerian dalam konteks itu. Bukan dalam konteks bagi-bagi kursi, tidak. Saya menganggap bahwa pemimpin Presiden Pak Prabowo Subianto pada periode ini adalah salah satu pemimpin yang berhasil mengkonsolidasikan dinamika politik yang ada, Prof. Kan? Kami relatif di DPR itu, ya ini mudah-mudahan sampai selesai periode, relatif tidak ada, ya kalau dalam pendekatan teori politiknya tidak ada oposisi. Dengan PDIP sekalipun, apalagi dengan partai-partai yang ada di pemerintahan, dengan PDIP sekalipun, kami merasa di DPR itu solid, mendukung, katakanlah membantu kebijakan-kebijakan presiden di legislatif. Saya pikir ini modal besar juga, saya pikir. Oke, secara komunikasi politik, Prof. Lili, artinya Presiden Prabowo Subianto ini seperti menunjukkan tidak puas dengan kabinet sebelumnya, dan bagaimana juga dengan secara komunikasi politik dengan adanya kabinet baru? Ya, saya kira kan harapannya sebenarnya di balik itu Pak Prabowo bahwa kejadian-kejadian sebelumnya yang mendegradasi, bahkan mungkin mendelegitimasi beberapa menterinya, sehingga kemudian diganti itu dijadikan bahan pembelajaran bagi menteri-menteri yang diangkat sekarang ini. Jangan sampai terulang. Karena kalau terulang berarti komunikasi
yang berusaha secara simbolik melalui pergantian menteri ini nggak berhasil gitu kan. Oleh karena itu ya saya kira mau tidak mau ya harus jalan cepat nih menteri-menteri yang sekarang yang dilantik ini menuju ke apakah itu menteri koperasi atau ke menteri ekonomi, Menko Polkam dan menteri-menteri lain yang sekarang dilantik meskipun wamen itu harus menunjukkan kinerja. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi hanya sekedar mengganti wajah aja, wajah kabinet. Sementara etika perilaku dan cara komunikasinya dengan masyarakat masih seperti yang lama. Itu saya kira menjadi problem yang kedepannya. Disangka sesungguhnya nih Pak Prabowo bisa nggak sih mencari penggantinya? Kan muncul seperti itu kalau problemnya terulang kembali seperti yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya. Oleh karena itu inti dari semua sebenarnya kan mungkin mungkin menteri-menteri yang sekarang ini melakukan kerja-kerja yang bagus, tetapi cara menyampaikannya, cara menyampaikan kepada publiknya itu yang kurang. Komunikasi politiknya saya memberikan apresiasi sebenarnya ketika pada masa Pak Jokowi. Meskipun kadang-kadang sebenarnya berlebihan, tidak terjadi, tetapi dia secara intens melakukan komunikasi. Ini loh yang sudah lakukan ini bla bla bla. Membuat masyarakat jelas. Nah sekarang memang kita gelap nih, apa yang sudah dikerjakan. Yang mendapatkan informasi adalah hal-hal yang negatif aja. Contoh tadi MBG. Yang sering muncul Pak Sugiarto itu yang keracunan terus tuh. Sementara sejauh mana sebenarnya akselerasi dari MBG itu. Seperti itu, jadi komunikasi memang harus diperbaiki. Komunikasi harus diperbaiki. Pak Cecep, kalau memang persepsi seperti yang dikatakan oleh Prof. Lili Romli ganti wajah begitu, maka akan ada reshuffle lagi dong ke depannya? Ya, saya kira ke depannya itu tidak menutup kemungkinan ya. Dalam politik semua pintu kemungkinan terbuka ya. Ini sudah baru 11 bulan, sudah 3 kali. Dan saya kira polanya akan ada 2 hal ya. Pertama itu saya katakan sebagai strategi jangka pendek untuk konsolidasi kekuasaan. Jadi kedepannya itu terus akan terjadi konsolidasi ya. Bagaimana Prabowo membentuk kabinet ini memang benar-benar loyal pada dirinya, all president's man. Kabinet presidensial yang memang mengadopsi klien dari Prabowo itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua yang terjadi adalah shifting ya, pergeseran dari kabinet koalisi bisa jadi ya menjadi kabinet presiden. Ya, bagaimana kemudian nanti bisa jadi ya partai-partai yang mendukungnya itu sedikit demi sedikit ya nanti akan bergeser atau orang-orang profesional akan tergeser gitu. Ini 2 kemungkinan ya. Dan memang dampaknya ke depannya tentu ada berita baik, nanti juga kabar buruk. Berita baiknya apa? Berita baiknya menjadi mungkin akselerasi tercapai. Kebijakan bisa cepat dieksekusi. Tapi kabar buruknya tidak kondisi yang amat homogen, ini amat sukar misalnya untuk melahirkan ide-ide yang lebih kreatif ke depannya. Gitu menarik ya kalau kita bahas, walaupun memang tadi Pak Sugiarto di awal sudah menyampaikan reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden. Tapi publik menganggap bahwa dengan adanya reshuffle ini sebagai konsolidasi kekuasaan, termasuk juga dengan jumlah kabinet yang memang ini hak prerogatif dari Presiden. Nanti kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi, tetap bersama kami. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita menarik pemirsa. Saya punya pertanyaan menggantung tadi untuk Pak Sugiarto. Pak Sugiarto, walaupun memang reshuffle ini adalah hak prerogatif Presiden seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi publik ini menilai bahwa reshuffle ini adalah merupakan ajang kemudian konsolidasi kekuasaan. Bagaimana Anda meresponnya? Ya, kita bisa melihat siapa di reshuffle dan diletakkan di mana kan. Misalnya terkait dengan kalau dimensinya lebih ke konsolidasi politik ya. Misalnya Menteri Keuangan, penggantinya juga bukan orang tokoh politik ya, profesional kan. Saya pikir tidak, itu mematahkan dalam konteks pergantian Menteri Keuangan. Begitu juga pergantian Menko Polkam. Menko Polkam ini saya pikir pilihan yang tepat
harus dicari sosok senior dalam konteks yang bisa mengkonsolidasi beberapa kementerian lembaga yang terkait di bawah Menko Polkam. Ada TNI Polri, ada Menteri Pertahanan, ada Badan Intelijen, ada Mendagri dan lain sebagainya. Sosok yang senior itu saya pikir dengan hadirnya Pak Caniago itu menjawab itu, dan itu tidak ada kaitan dengan politik manapun kan. Misalnya Menpora itu juga Pak Erick Thohir kan bukan bagian dari tokoh politik manapun kan. Malah Menpora ini menjadi catatan penting. Pak Erick Thohir kan potensinya sangat besar ya, bukan hanya dalam konteks sepak bola, beliau juga membina basket misalnya kan, dan beliau punya jaringan dunia olahraga di dunia internasional. Saya pikir dengan masuknya Pak Erick bergeser dari Menteri BUMN ke Menpora, saya pikir ini menjadi potensi pembangunan kepemudaan dan pembangunan olahraga, ketimbang misalnya kemarin masih di Kementerian BUMN yang secara teknis kewenangannya sudah banyak di Danantara. Kalau menjawab yang tadi itu dengan beberapa pergantian menteri tadi, itu kan tidak terlihat bahwa ada konsolidasi politik atau lain sebagainya. Ya semata-mata karena ingin Pak Prabowo kedepannya basisnya adalah kinerja saja. Misalnya Bang Peri Juliantono, Menteri Koperasi. Bang Peri Juliantono itu kan semenjak beliau bersama almarhum Pak Adi Sasono kan memang sudah mengadvokasi dunia koperasi dari akar rumput. Ya itu satu frekuensi dengan apa yang ingin dicita-citakan oleh Pak Prabowo, bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini bisa teraktivasi sampai ke akar rumput. Ya Peri sangat mumpuni lah di situ kan. Saya pikir itu. Pak Cecep, bagaimana kemudian Anda melihat publik yang menilai justru reshuffle ini hadir sebagai konsolidasi kekuasaan? Ya, dari beberapa indikator yang tadi saya sampaikan ya, tentu ketika membentuk kabinet, ketika kemudian mengocok ulang kabinet, melakukan reshuffle, itu tidak dapat dipisahkan ya dari proses kalkulasi politik, dari proses siapa yang mendapatkan apa, siapa menduduki posisi apa, siapa dengan background apa menduduki posisi apa. Sebenarnya kita bisa melihat dari kocok masuk atau pergeseran itu, ada partai yang mungkin bertambah ya, ada mungkin profesional yang terlempar, ada memang orang-orang yang profesional tetap dipertahankan, disesuaikan dengan bidang sebelumnya gitu. Memang akhirnya kita tidak bisa juga mendikotomi profesional dengan partai, tapi memang akhirnya ya posisi ini terjadi, variabel tadi yang tadi saya sampaikan terjadi, orang melihatnya sebagai konsolidasi kekuasaan. Kenapa? Ada kita lihat posisi-posisi penting strategis di kementerian, Kementerian Luar Negeri misalnya, atau sekretariat negara misalnya, yang orang-orang terdekat presiden itu kan orang-orang yang memang sudah membersamai beliau itu belasan tahun sebelumnya. Tapi sekarang bagaimana kemudian pemerintah merespon itu? Harapannya tentu dengan kepala badan yang baru, yang bersangkutan itu bisa menyampaikan kepada publik apa yang telah dikerjakan. Sehingga tadi ya berbagai berita-berita yang negatif itu bisa kemudian bisa dipatahkan gitu, bahwa memang ada kemajuan, ada akselerasi yang telah dilakukan sepanjang setahun ini. Bagaimana pula rencana presiden ke depan, rencana pemerintah ke depan, 4 tahun ke depan, dengan berbagai program-program yang diturunkan dari asta-citanya gitu. Untuk dikomunikasikan ke publik agar publik tahu begitu. Iya, tentu saja program-program ya. yang Kita mau dibawa kemana Indonesia gitu dengan. Baik, oke. Prof Lili. Ya, saya kira apa yang dikukan oleh publik itu benar adanya. Bahwa reshuffle jilid 2, jilid 3 ini adalah konsolidasi kekuasaan. Kan tadi yang katakan oleh Pak Sugiat itu, bagaimana agar ada persamaan ideologi, visi, program dan sebagainya. Nah nampaknya bukan hanya itu, tetapi juga di lingkaran kekuasaan itu ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo, ada kader-kadernya Gerindra, dan beberapa menteri, quote and quote, menteri bahasa kan nggak lagi dipegang oleh orang luarnya Pak Prabowo, tapi orang dekatnya Pak Jokowi. Ya sebut aja kan tadi Menteri Keuangan yang tadinya Bu Sri Mulyani, sekarang Pak Yuda. Terus BUMN digeser, dia menjadi urusan olahraga. Saya kira hakul yakin saya pasti orang dekatnya atau lingkaran dekatnya dari Pak Prabowo nanti yang jadi Menteri BUMN gitu kan. Apalagi Menteri Strategis tadi Menko Polkam. Nah dengan demikian publik mengatakan bahwa itu konsolidasi kekuasaan, ya betul. Tapi problemnya kan bukan itu yang diinginkan publik ketika bahwa itu konsolidasi kekuasaan itu dalam bentuk kritik sebenarnya. Yang diinginkan oleh publik adalah bagaimana penataan
kabinet ini untuk mempercepat akselerasi Baik. itu yang Penataan diinginkan. kabinet untuk mempercepat akselerasi. Oleh karena itu diperlukan reshuffle jilid berikutnya. Karena belum selesai itu, belum tuntas. Belum selesai, belum tuntas. Tentu juga catatan-catatan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Cecep dan juga Pak Sugiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya badan baru ini bisa mengkomunikasikan apa saja program-program yang berhasil dijalankan oleh pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Pak Cecep, terima kasih Prof. Romli sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir bersama dengan Windy Wellington ya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirtipidum Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Panitera Mahkamah Agung di Gedung DPR RI Rabu 17 September 2025. Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Kombes Burkan Rudi Satria berpandangan perlu ada perluasan cakupan perlindungan saksi, termasuk kepada para polisi. Perluasan cakupan perlindungan, ini perlindungan tidak hanya sebatas untuk kasus korupsi narkotika, tetapi juga mungkin di tindak pidana umum. Artinya begini, seperti saya sampaikan tadi, faktanya banyak juga di peristiwa tindak pidana umum itu saksi yang mendapatkan ancaman bahkan sampai meninggal. Nah ini kan mau tidak mau juga kita harus melakukan perlindungan. Belum lagi kalau nanti pelakunya itu aparat atau mungkin orang-orang yang punya kekuatan tertentu. Ini lebih resiko lagi terhadap saksi, dan ini banyak kita alami juga gitu loh. Ketika anggota-anggota kita yang memiliki jabatan atau kekuatan tinggi berperan sebagai pelaku, ini kesaksiannya pasti repot yang di bawah-bawahnya ini. Bagaimanakah pemangku kebijakan membuat payung hukum yang lebih kuat untuk melindungi para saksi, hingga penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah, melainkan juga dapat menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan pemirsa, itu tadi pertanyaannya, sesungguhnya apa langkah-langkah ideal dalam perluasan cakupan perlindungan saksi terkhusus kepada aparat kepolisian? Langsung saja kami akan bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Yusuf Warshi yang merupakan Komisioner Kompolnas yang hadir di studio. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam. Selalu. Salam sehat semuanya. Iya, dan juga telah terhubung pula bersama kami pemirsa Andreas Hugo Pareira yang merupakan Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam Bang Andreas. Selamat malam Windy, selamat malam. Ya, dan juga telah terhubung pula bersama kami Ketua LPSK Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi. Selamat malam Pak Ahmadi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat malam. Ya. Pak Ahmadi, langsung saja kami ingin menanyakan bagaimana tanggapan dari LPSK sendiri tentang adanya usulan untuk perluasan cakupan perlindungan saksi terkhusus bagi anggota kepolisian, Pak Ahmadi. Ya, pertama kami sampaikan bahwa kepastian hukum dan keadilan itu sangat penting. Keadilan tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga perlindungan pemenuhan hak korban dari penderitaan. Itu juga sangat penting. Kalau kita lihat hubungannya dengan perubahan-perubahan ketentuan atau pembaruan undang-undang, itu juga dimaksudkan adalah untuk membangun atau meluruskan tentu sebagai sebuah kebijakan yang holistik dalam sistem perlindungan saksi dan korban. Nah, hubungannya dengan perlindungan terhadap kepolisian tadi ya, yang pertanyaan Mbak Win tadi, ya, Pak, tentu menjadi catatan penting. Di kepolisian juga sudah melakukan ada upaya-upaya perlindungan bagi anggotanya. Tapi juga di dalam undang-undang juga diatur bagaimana hak-hak
bagi saksi, korban, termasuk saksi pelaku yang diatur dalam mekanisme perundang-undangan. Sebab itu maka ketentuan-ketentuan yang atau peraturan kebijakan yang lebih holistik itu penting dan diatur secara tegas. Intinya itu. Baik. Bang Andreas, kami juga ingin mengetahui dalam rapat kerja yang telah dilewati oleh Komisi 13, apakah perlindungan saksi bagi pihak kepolisian ini juga menjadi salah satu poin yang juga menjadi pertimbangan bagi DPR, Bang Andreas? Ya, dan para pemirsa sekalian, sekarang ini kami di Komisi 13 DPR RI sedang mempersiapkan revisi terhadap Undang-Undang LPSK. Nah, ide dasarnya tentu untuk penguatan terhadap kelembagaan dari LPSK ini. Dan untuk itu kami kemarin di dalam rapat dengar pendapat dengan kepolisian, dengan Kejaksaan Agung, dan juga dengan Mahkamah Agung. Sehingga ya terima kasih nih TV One juga memberikan forum ini supaya kita mendengar pendapat dari masyarakat. Ini bagian dari meaningful participation juga nih. Dalam arti bahwa pandangan-pandangan dari masyarakat terutama yang berkaitan dengan kepolisian ini tentu yang di sini yang harus kita perhatikan, dan kami lihat dari rapat dengar pendapat kemarin, kita harus melihat mendefinisikan yang namanya perlindungan terhadap saksi dan korban itu. Ketika mereka ada di dalam proses seperti ini, kita harus melihat mereka sebagai korban, harus melihat mereka harus sebagai saksi, tidak lagi hanya karena apa tadi Pak Ahmadi menyinggung, di dalam korpsnya memang sudah ada ya perlindungan yang diberikan kepada misalnya dalam hal ini polisi gitu. Tetapi ketika ada di dalam proses ini bisa terjadi ada konflik kepentingan yang terjadi antara institusinya dengan orang yang menjadi korban. Dalam hal ini misalnya polisi. Karena ada, kemarin juga disampaikan, karena misalnya dengan jabatan yang lebih tinggi dia menjadi takut untuk memberikan kesaksian, dia juga tidak berani untuk terbuka menyampaikan apa yang seharusnya dia sampaikan. Dan ini kita lihat misalnya di dalam beberapa kasus seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya dalam kasus yang menyangkut waktu itu Pak Sambo, terus kemudian dengan peristiwa yang terjadi di situ gitu. Jadi ini adalah kesempatan buat ya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan korban ini, dalam hal ini ya tentu kepolisian, kejaksaan, juga Mahkamah Agung yang pihak yang kemudian akan memutuskan berbagai perkara-perkara di dalam proses perkara ini untuk memberikan pandangannya gitu. Begitu, Wendy. Baik, Pak Yusuf, ini menjadi menarik tadi yang telah disebutkan oleh Bang Andreas. Adanya kasus yang mungkin melibatkan atasannya sehingga bawahannya yang dijadikan sebagai saksi ini dirasa enggan untuk memberikan kesaksian secara jelas. Apakah ini yang menjadi salah satu yang mendorong diperlukannya perlindungan saksi kepada anggota kepolisian sebegitu urgenkah? Iya, ini tentu menarik ini TV One, karena saya sendiri tentu baru mengetahui apa yang disampaikan oleh Bariskrim yang mengusulkan perluasan ruang lingkup perlindungan yang dimaksud saksi dan korban itu dimaksudkan juga pada aparat. Nah, salah satunya kepolisian yang itu dipahamkan itu bagian dari yang memerlukan secara hukum ya. Tentu apapun usulan itu boleh-boleh saja. Hanya kan perubahan norma itu kan tentu harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang di situ salah satu urgensi dilakukannya perubahan norma ya ada kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh Bariskrim dengan usulan perluasan makna perlindungan saksi dan korban itu subjek dan objeknya itu siapa,
mestinya didasarkan pada kebutuhan hukum itu. Nah, apa yang disampaikan, coba kita melihat apa yang disampaikan Baris Krim ini artinya ini adalah membuka diri. Kalau itu dalam perspektifnya terkait dengan kepentingan pemeriksaan apabila itu terduga tersangka itu adalah dari pihak aparat termasuk di dalamnya kepolisian, yang itu apabila atasan yang memerlukan kesaksian bawahannya. Dalam fakta memang kan sudah ada kejadian peristiwa-peristiwa pidana yang kemarin kita lihat di Duren 3 ada Verdi Sambo, yang kemudian ada TM di Sumatera Barat. Nah, ya. Tentu ini pengungkapan secara jujur. Nah, hanya barangkali kami sendiri sebagai pengawas fungsional dalam hal ini terhadap kinerja kepolisian mungkin nanti akan mencoba mendiskusikan lebih luas. Karena ini harus memiliki basis secara filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas dan kuat gitu. Mengapa dilakukan perluasan? Nah, itu oleh karenanya maka perlu ada perspektif yang lebih luas melihat ini, tapi sementara kita tentu menyambut baik. Karena sesungguhnya yang disampaikan oleh Baris Krim ini dia terlepas pada objek dan subjek saksi korban di luar aparat, yang itu dimaksudkan tidak hanya pada tindak pidana korupsi, narkotika, tapi juga tindak pidana umum. Tapi apa yang disampaikan itu keperluan untuk perlindungan apabila itu saksi dan korban itu adalah salah satunya dari aparat kepolisian yang itu diperlukan perlindungan, maka ini tentu harapannya berangkat dari sebuah fakta-fakta yang itu memang diakui ada gitu. Nah, misal di dalam kasus Duren 3, ya, kita masih ingat bagaimana saksi Richard Eliezer itu memang tidak mudah. Tidak mudah, sehingga diyakinkan betul bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan dari Kapolri, pimpinan yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi sebenarnya di dalam norma kode etik profesi Polri itu sebenarnya sudah ada perintah secara normatif kode etik. Apabila atasan melakukan pelanggaran dan bawahan itu mengetahui dan apalagi diperintahkan, dia seharusnya wajib melaporkan. Nah, tentu itu. Tapi ini sekali lagi menarik untuk diskusikan lebih luas. Kami tentu akan mencoba memberikan perspektif yang lebih luas. Apa yang diusulkan oleh Baris Krim ini memiliki sekali lagi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang betul-betul kuat. Ya, tentunya yang paling sederhana, masuk akal atau tidak ketika dari pihak kepolisian membutuhkan perlindungan. Itu. Baik. Dan Bang Andreas, sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang dari pihak kepolisian sendiri sehingga mengusulkan hal ini kepada DPR, Bang Andreas? Sebenarnya ide dasarnya itu adalah kita memberikan itu tadi yang saya katakan, penguatan terhadap lembaga LPSK. Jadi yang dimaksudkan dengan perluasan perluasan dari yang diusulkan oleh pihak kepolisian itu bukan berarti kemudian polisi mengambil alih tugas dari LPSK, tetapi justru ya di dalam kasus-kasus khusus yang menyangkut, yang melibatkan pihak dalam hal ini ya sebagai saksi atau menjadi korban itu adalah dari kepolisian, ya tentu ini harus menjadi pertimbangan untuk memberikan ruang kepada si korban atau saksi dan menjadi korban di dalam peristiwa tersebut, supaya tidak terjadi konflik of interest antara lembaga kepolisian dengan proses peradilan yang berlaku gitu, yang berlangsung, sehingga si saksi dan si korban itu bisa dengan leluasa. Dan disinilah yang dimaksudkan bahwa peran dari LPSK ini diberikan ruang. Saya kemarin juga dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu adalah koordinasi, paling tidak koordinasi antara LPSK dan pihak kepolisian, sehingga dengan demikian memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban yang adalah yang misalnya dalam kasus seperti kemarin kita lihat dan kita alami berkaitan dengan aparat kepolisian di situ,
ya justru mereka membutuhkan perlindungan, tetapi kan berhadapan dengan situasi di dalam internal kepolisian itu sendiri. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, disinilah saya kira pentingnya peran daripada LPSK untuk menjadi lembaga yang memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pihak yang menjadi korban, yang kebetulan adalah dalam kasus-kasus seperti ya antara polisi, antara atasan dan bawahan yang membutuhkan perlindungan gitu. Jadi kasus-kasus seperti ini yang dimaksudkan dengan perluasan daripada lebih pada aspek koordinasi untuk memberikan kewenangan penguatan pada LPSK untuk berperan lebih maksimal. Itu maksudnya gitu, Mbak. Baik, Pak Ahmadi, dengan adanya koordinasi yang selama ini dilakukan dari LPSK dan juga pihak kepolisian terkhusus untuk misalkan perkara yang menyeret aparat kepolisian aktif, adakah kendala yang dialami oleh LPSK selama Anda menjabat dan juga sepengalaman dari LPSK sendiri? Secara umum LPSK intens melakukan koordinasi dengan kepolisian termasuk aparat penegak hukum lainnya, dan itu memang harus kita lakukan. LPSK tidak mungkin bekerja sendiri untuk bisa memutus, memberikan atau menolak sebuah perlindungan. Mau tidak mau juga harus koordinasi, dan itu juga mandat dari undang-undang. Dalam menyelenggarakan tugas, LPSK juga berwenang meminta keterangan, informasi lisan dari pemohon terkait permohonan dan sebagainya, kemudian juga meminta salinan fotokopi surat dan sebagainya. Itu prosesnya tentu dilakukan koordinasi. Bagaimana pendalaman sebuah fakta-fakta, data, informasi perlu koordinasi, baik lisan, tertulis, dan itu biasa dan sering dan harus kita lakukan. Baik, ya Pak Yusuf, menurut Anda apakah tekanan secara non-fisik ataupun adanya intimidasi ini juga menjadi salah satu penyebab seseorang yang merupakan aparat kepolisian ini menjadi saksi ataupun korban enggan untuk memberikan keterangannya secara lengkap? Ditahan ya Pak Yusuf, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini kami masih akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Pak Yusuf, tadi saya sempat menanyakan apabila ada saksi maupun korban yang merupakan aparat kepolisian yang tersangkut kasus dengan aparat kepolisian lainnya, apakah ada tekanan baik itu non-fisik ataupun tekanan-tekanan lainnya yang dirasakan saat memberikan keterangan itu? Iya, ya ini soal fakta yang dikemukakan oleh Wadir Krimum Bariskrim itu sebenarnya kan fakta sosiologis. Itu urgensi sosiologisnya ada gitu. Yang paling aktual ya dalam kasus Duren 3 yang itu ada saksi Richard Eliezer punya hubungan langsung dalam tugasnya kepada atasannya yang itu Jenderal Bintang 2. Itu tidak sederhana. Tekanan psikologisnya itu tidak sederhana itu. Sehingga dalam fakta sosiologis itu dia memerlukan kepastian perlindungan. Nah, siapa yang bisa melindungi dengan pasti? Ya, pimpinan yang paling tinggi kan pada waktu itu Kapolri. Dengan diyakinkan kepada Kapolri, baru yang bersangkutan itu dengan secara bebas, tanpa tekanan, memberikan keterangan sebenar-benarnya. Itu jadi secara sosiologis sebenarnya urgensi apa yang dimaksud perluasan itu sudah terlihat jelas. Karena itu sudah disampaikan oleh Wadir Krimum itu adalah sebuah fakta-fakta, pengalaman-pengalaman langsung. Nah, tentu kan tadi kebutuhan perubahan norma hukum itu kan tidak hanya sosiologis, tapi ada filosofis ya. Filosofis ya tentu kita memahamkan kedaulatan negara hukum, di mana dalam salah satu ciri negara hukum itu kan prinsipnya ada equality before the law, persamaan di depan hukum. Nah, secara yuridis Polri dan anggota Polri itu tunduk di bawah pengadilan umum. Jadi ya urgensinya sudah terlihat jelas itu secara filosofis,
secara sosiologis yang disampaikan oleh Bareskrim dan secara yuridis bahwa anggota Polri itu ditunduk kepada pengadilan umum. Artinya ya memang ketika ingin diusulkan itu masuk akal secara filosofis, sosiologis. Nah, fakta-fakta yang dikemukakan itu adalah fakta sosiologis dan kebutuhan perubahan hukum itu memang harus seperti itu. Nah, kebutuhan sosiologisnya harus terlihat terang dan jelas dalam rangka penegakan hukum ketika ada kasus yang itu korbannya anggota kepolisian, di mana terduga juga oknum anggota. Nah, itu di situ kan memang membutuhkan perlindungan, termasuk saksi. Dalam kasus Duren 3 itu sangat terlihat jelas. Ya, Pak Ahmadi, bagaimana sesungguhnya LPSK ini menjamin hak dari saksi maupun korban? Apakah dibutuhkan anggota kepolisian yang juga terlibat di dalam LPSK itu sendiri, Pak Ahmadi? Terima kasih, Mbak. Jaminan perlindungan saksi dan korban itu sangatlah penting. Kaitannya dengan anggota kepolisian yang ditugaskan di LPSK, selama ini sudah ada. Anggota kepolisian yang ditugaskan, yang day by day juga melaksanakan tugas perlindungan saksi dan korban. Terutama terhadap kegiatan-kegiatan perlindungan fisik, perlindungan hukum, pengawalan dalam proses persidangan, asesmen tingkat ancaman, dan sebagainya. Jadi sudah ada penugasan dari kepolisian di LPSK. Kami juga sudah ada MOU, LPSK sudah MOU dengan Polri dan atau lembaga terkait. Jadi tugas-tugas yang sudah dilaksanakan atau penugasan insan anggota Polri di LPSK yang sudah berjalan dan terus juga dilakukan pembinaan, penggantian, penambahan, dan sebagainya selama ini sudah berjalan. Banyak juga anggota-anggota baru, itu hal yang wajar, tetapi sekali lagi penugasan dari anggota kepolisian di LPSK selama ini sudah dilakukan dan ini juga akan memudahkan bagi untuk kepentingan perlindungan saksi dan korban. Kalaupun kurang, maaf ya, kalaupun kurang ketika ada beberapa spot yang harus diberikan perlindungan, LPSK juga bisa bekerja sama dengan kepolisian yang ada di wilayah. Ada penebalan, dan itu sangat sering kita lakukan. Selain personel LPSK, termasuk yang ditugaskan, baik itu personel in charge di LPSK maupun personel polisi yang ditugaskan di LPSK, dalam hal kondisi-kondisi tertentu yang tingkat ancamannya tinggi, kami atau kita juga bisa melakukan koordinasi kepada satuan kewilayahan, meminta untuk bantuan pengamanan, pengawalan dalam rangka kepentingan proses peradilan. Dan itu beberapa kali kita lakukan dan di berbagai wilayah. Baik, Bang Andreas, kami juga ingin mengetahui sesungguhnya bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa peradilan itu bisa ditegakkan terutama bagi kasus-kasus yang menyeret aparat kepolisian, Bang Andreas. Ya justru itulah kami kemarin melakukan rapat dengar pendapat itu, dan rapat dengar pendapat itu ya dengan 3 lembaga penegak hukum yang penting, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan juga ya Mahkamah Agung gitu. Karena itulah maksudnya untuk memberikan landasan itu tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, ada peristiwa-peristiwa yang secara sosiologis yang ya kita rekam di dalam atau yang juga masyarakat memperhatikan, misalnya kasus Duren 3 tadi gitu. Nah di situ kan sebenarnya memang betul gitu loh, secara yuridis itu sudah diatur atau ada di dalam apa yang tadi Pak Ahmadi sampaikan, bahwa ada MOU, ada kerjasama, ada kolaborasi. Bagaimana itu kalau kemudian itu juga disampaikan oleh Bareskrim
dikuatkan di dalam, kalau dibutuhkan, di dalam rencana revisi undang-undang LPSK ini gitu. Dalam arti itu dikuatkan secara yuridis, sehingga ya kita tahulah di dalam kasus sosiologis, secara sosiologis itu kemarin tidak mudah di dalam peristiwa kasus Duren 3. Tetapi kalau ini ke depan, ini bisa tidak perlu lagi harus kita berdebat di lapangan, dan karena kemarin kalau kita lihat dalam kasus misalnya Barada Eliezer itu kan cukup panjang, dan itu ya butuh ada juga tekanan dari saya ingat beberapa kali Pak Mahfud MD itu menyampaikan secara ya tegas untuk kemudian itu dibawa di dalam satu kasus peradilan dan dibuka. Karena kita tahu bahwa Barada Eliezer kan waktu itu ada di dalam suasana ketakutan, kebingungan, berhadapan dengan ya kasus di mana yang terjadi yang dia berhadapan dengan atasannya gitu. Nah, kasus-kasus seperti ini jangan sampai ya kemudian terjadi menjadi atau si korban, si saksi tidak menemukan keadilan dan perlindungan yang maksimal. Karena kita tahu juga mungkin kasus-kasus yang lain itu tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh Barada Eliezer di dalam kasus Duren 3 itu gitu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan ya di dalam rapat dengar pendapat kemarin, dan saya perhatikan bahwa pihak Barreskrim pun dalam hal ini menyampaikan apa adanya dengan kasus-kasus tersebut gitu, yang pernah dialami dan dilihat oleh masyarakat. Jadi ya menurut saya pandangan-pandangan seperti ini penting untuk menjadi masukan di dalam rencana kami untuk bersama dengan LPSK, dengan pemerintah untuk kemudian memperbaiki, memberikan penguatan lebih pada lembaga LPSK ini untuk menjalankan fungsinya. Dalam rangka untuk melindungi saksi dan korban tadi. Karena ketika menjadi saksi, menjadi korban di dalam peristiwa hukum seperti ini, ya posisi mereka adalah warga negara yang harus dilindungi. Baik, kita tangkap poinnya. Terima kasih Bang Andreas, terima kasih juga Pak Ahmadi. Sekaligus terima kasih Pak Yusuf sudah hadir bersama kami dan juga berbincang-bincang di Apa Kabar Indonesia Malam. Dialog tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho yang akan membahas atasi hoaks satu orang satu medsos. Kami akan jangan lupa saksikan Dua Sisi sesaat lagi. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.